Terima kasih Pak Safran penjelasannya. Ada yang jadi tersangka, berarti saya sih berdoa jangan sampai masuk ke dalam dinginnya sel penjara yang mengerikan itu kayaknya. Jadi tolong bisa jadi bayangin kita sendirian di sana, yang pendukung kita yang kemarin koar-koar itu nggak bisa ikut ke dalam gitu. Jadi udah di ujung tanduk kayaknya ya Pak ya. Jadi harus berpikir jernih, bukan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri tapi juga menyelamatkan marwah organisasi. Nah selanjutnya wawancara saya akan beralih ke Bang Tagor. Ini Bang Tagor ini PPAT paling terkenal se-Indonesia. Siapa yang gak kenal Bang Tagor saat ini ya. Salut dengan perjuangannya, keberaniannya. Pokoknya apalagi kalau saya baca di FB kadang saya deg-degan sendiri. Aduh Bang Tagor. Tapi ya sudah, memang demikianlah ciri khasnya beliau. Kalau sepanjang itu satu kebenaran, beliau gak ada rasa takutnya. Yang mau saya tanyakan Bang Tagor, kan Bang Tagor adalah katakanlah pemimpinnya para penggugat, yang menjadi koordinatornya para penggugat bareng dengan Pak Zul. Bagaimana menurut Bang Tagor menyikapi perkembangan dari kasus ini? Apalagi kemarin sempet ya kita mau perdamaian katanya, ketua-ketua Penwil yang dimediasikan oleh Pak Bambang Oyong ya, tempat bertemu beberapa kali dengan Pak Julius Purnawan dengan materi perdamaian yang kita sudah sama-sama tahu, tapi kemudian malah kaget ternyata kasasi berlanjut. Bagaimana menurut tanggapan Bang Tagor? Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Terutama untuk rekan-rekan PPAT di seluruh Indonesia. Akhirnya sampailah kita pada suatu saat yang sangat menyedihkan dan prihatin. Yang sebelumnya memang kita tidak menginginkan kondisi yang seperti hari ini, tapi karena mungkin kekurang pahaman atau memang karena justru keberanian dari rekan kita, sehingga proses ini berlanjut sampai ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara di Polda Metro Jaya, tepatnya pada tanggal 19 kalau nggak salah ya, tanggal 19 itu diinikan jadi tersangka. Jadi dari awal perkara ini, atau saya mau flashback dulu, itu pada saat pasca Kongres IPAT Makassar, itu jelas meninggalkan suatu masalah yang perlu penyelesaian. Untuk hal itu kita sudah melakukan segala macam upaya supaya kita bisa komunikasikan, kita rembuk bersama agar ada win-win solution. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Usaha tersebut ya kurang direspon, bahkan malah dicuekin, dan justru sebaliknya sepertinya hujatan yang datang kepada kita karena kita dianggap sebagai anggota yang balelo. Itu akhirnya karena tidak ada titik temu, kita mengajukan gugatan ke pengadilan. Sesuai mekanisme yang di pengadilan, sebelum dilakukan pemeriksaan perkara, itu ditawarkan dulu mediasi. Sehingga oleh majelis hakim ditunjuklah seorang hakim mediator untuk mendamaikan antara pihak penggugat dengan tergugat dan juga turut tergugat. Singkat kata, perdamaian tercapai, tapi tidak menyeluruh, hanya dengan sebagian dari tergugat dan turut tergugat, sehingga proses perkara berjalan. Dan yang menarik pada saat proses pemeriksaan perkara ini, setiap mau dimulai acara persidangan, hakim selalu menawarkan supaya antara penggugat dan tergugat itu berdamai. Tapi apa hasil? Dari pihak penggugat selalu welcome, tapi tergugat tidak pernah mengindahkan himbauan dan majelis hakim. Dan yang paling miris dan mohon dicatat oleh rekan-rekan PPHT di seluruh Indonesia, itu adanya anggapan bahwa penggugat yang tidak mau berdamai itu bohong sama sekali.
sampai detik menjelang dibacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Ketua Majelis Hakim masih menawarkan supaya penggugat dan tergugat berdamai. Tapi pihak tergugat itu kekeh itu supaya tetap dilanjutkan dan dibacakan putusan. Dan hasilnya seperti kita ketahui bersama, ya dinyatakan dalam diktum 4-nya itu bahwa hasil Kongres IPAT Makassar batal demi hukum. Dan yang sebagai tindak lanjut dari batal demi hukum itu pada diktum 8, nah itu ada larangan buat rekan Julius Purnawan untuk tidak mengatasnamakan PP IPAT sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi ini memang terasa agak janggal, aneh, dan mungkin saya baru sekali ini mendengar putusan seperti ini. Jadi tapi secara kontrario ini ya, ditafsirkan secara kontrario, itu berarti ini saat dibacakan putusan itu sudah inkrah. Baru inkrahnya itu akan berubah jadi inkrah sepenuhnya atau tidak jadi inkrah apabila ada putusan yang membatalkan hal itu. Nah itu ini mengenai diktum 4 dan diktum 8. Sehingga karena adanya larangan di diktum 8 itu kan dilanggar oleh rekan Julius Purnawan, sehingga dan pelanggaran itu tidak hanya ini, banyak pelanggaran yang oleh Julius Purnawan sendiri, oleh staf-staf yang mengaku kepala bidang dengan mengatasnamakan sesuai ADART dengan kalau berhalangan, dalam hal ini berhalangan tetap ketua umum katanya akan diinikan oleh sekum dan 2 ketua bidang. Itu kan dalam keadaan normal, kalau tidak ada masalah, baru ketentuan itu secara mutatis mutandis itu bisa digunakan. Tapi ini kan pucuk pimpinannya aja sudah bermasalah. Nah, pucuk pimpinan mereka maksud saya sudah bermasalah, ya hal itu tidak bisa digunakan. Nah, buntut daripada pelanggaran tersebut, ya kita dari pihak penggugat mengajukan laporan polisi bahwa Saudara Julius Purnawan telah melanggar diktum 8. Akhirnya berproses. Nah, dalam prosesnya ini ternyata ada putusan dari pengadilan tinggi yang menguatkan putusan pengadilan negeri. Di sini pun sudah diputus, dikuatkan, kita masih menawarkan perdamaian buat mereka, buat kita semuanya anggota IPAT. Pada awalnya ada secerca harapan ya, itu bahwa sudah ada titik temu. Hal ini kalau nggak salah wawancara waktu itu dengan Bro Mahfud, dengan Gros TV. Nah, itu udah sampai pada 4 tawaran opsi yang diinginkan oleh Saudara Julius Purnawan, yang pada intinya dari keempatnya itu semua berujung pada KLB. Makanya oleh rekan kita notaris dari Kalimantan Selatan, Pak Bambang Oyong, digagaslah untuk mempertemukan kedua kepentingan kubu ini. Dan itu sudah mengerucut sebenarnya, yaitu dengan adanya 6 poin yang sudah secara garis besar, secara substansial itu sudah disetujui. Hanya menyangkut masalah teknis, sehingga 6 butir kesepakatan ini akhirnya mentah lagi sampai sekarang. Nah, kenapa kita sementara waktu itu menunda dulu proses di Polda Metro Jaya, ya karena mau ada upaya damai ini. Tapi dalam proses ini tiba-tiba kita dikejutkan adanya kasasi. Ya sudah, kalau memang gitu berarti sepertinya jalan damai untuk saat ini ya mungkin belum waktunya. Mudah-mudahan di waktu akan datang masih ada mungkin jalan keluarnya. Sehingga proses di Polda Metro Jaya berlanjut dan akhirnya keluarlah surat itu penaikan proses dari penyidikan jadi tersangka. Nah, itulah yang kejadian kita bertemu dan memberikan keterangan pers pada sore hari ini. Jadi saya menghimbau kepada rekan Julius Purnawan seperti juga tadi
himbauan dari Pak Syafran, ya sudah, mari kita berdamai. Mumpung pintu itu masih terbuka sampai saat ini. Tadi Pak Syafran sudah menyatakan kalau sampai sudah tersangka dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, ini kebetulan yang dilanggar adalah pasal 263 KUHP yang ancaman hukumannya 6 tahun, berarti masuk itu barang. Jadi tolonglah ini berpikiran jernih supaya ini bisa segera terselesaikan. Nah, kalaupun proses kasasi sudah terlanjur berjalan, itu bisa kita redusir nanti dengan adanya perdamaian. Karena perdamaian itu merupakan suatu keputusan inkrah yang jauh lebih tinggi statusnya dari inkrah dari Mahkamah Agung. Kira-kira mungkin demikian dari saya, dan kepada rekan-rekan di seluruh Indonesia anggota IPAT, kami tidak sejahat seperti yang dituduhkan rekan-rekan sebelah. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya memahami anggaran dasar anggaran rumah tangga, itu KLB itu kan karena ada suatu situasi yang tidak semestinya. Kalau memang situasi yang tidak semestinya itu bisa kita perbaiki dengan mengadakan misalnya yang belum selesai kita selesaikan, kenapa tidak? Itu kalau menurut saya opsi yang terbaik. Tapi semuanya itu dari 4 opsi itu, karena kita kan sudah sepakat bahwa penyelesaian masalah itu akan kita serahkan kepada ketua-ketua Pengwil. Jadi monggo bijaksanalah ketua-ketua Pengwil untuk menentukan mana yang mau ditempuh. Kita fine-fine aja asal demi kebaikan anggota IPAT di seluruh Indonesia. Terima kasih. Itu menyangkut pemblokiran. Jadi perlu saya inikan dulu sedikit bahwa sebelumnya IPAT itu sudah terdaftar berdasarkan Statblad, saya lupa Statbladnya. Cuma karena ada undang-undang ormas kan harus menyesuaikan. Karena IPAT itu adalah ormas yang berlatar belakang profesi, sehingga pada 2017 atas inisiatif dari Ketua Umum terpilih pada waktu itu Pak Syafran Sophian, diajukanlah pendaftaran ulangnya ke Kementerian Hukum dan HAM supaya tercatat sebagai ormas berbadan hukum. Legal. Semua legal dari kemarin-kemarin legal, cuma ini menyesuaikan dengan undang-undang ormas yang baru. Sehingga dengan undang-undang ormas yang baru itu pendaftaran itu merupakan suatu hal yang wajib. Sehingga apabila terjadi perubahan kepengurusan, terutama dalam hal ini ketua umumnya, hal tersebut wajib untuk didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Tapi kenyataannya karena masalah pasca Kongres IPAT Makassar di tahun 2018, ya kita mengajukan pemblokiran ke Kementerian Hukum dan HAM, sehingga pendaftaran yang diajukan oleh rekan Julius Purnawan itu ditolak karena ada blokir. Kenapa ditolak? Kita kurang tahu persis alasannya. Cuma kita dapat ini kabarnya karena Kongres IPAT Makassar itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang diinikan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi menyangkut masalah tadi itu, kalau belum dicabut konsekuensinya apa? Ya sudah jelas konsekuensinya, ya tidak akan pernah tercatat saudara Julius Purnawan sebagai Ketua Umum IPAT. Demikian juga selanjutnya apabila memang mereka benar mau melakukan prakongres dan kongres dan terpilih ketua yang baru, itu tidak akan tercatat selama blokir masih belum kita cabut. Jadi ada yang menarik dari rekan kita Notaris Jakarta Timur, ya saudara enggak yang ini yang di apartemen Student Park si Abeng. Abeng itu saya sangat setuju dengan beliau yang menyatakan janganlah mewariskan masalah kepada pengurus-pengurus di masa yang akan datang. Itu dari dia. Dan pesan saya, siapa sih yang mau jadi ketua umum kalau dia tidak tercatat sebagai ketua umum di Kementerian Hukum dan HAM? Monggo direnungkan. Terima kasih. Yang jelas akan mengajukan kontra memori kasasi, ya kita hanya bersifat melayani. Tapi seperti kata saya tadi, nggak ada istilah terlambat. Selalu
penggugat itu cinta damai. Kapanpun kita siap untuk berdamai. Penasaran nggak Bang dengan bukti? Bukti apa sih yang membuat di kasasi? Nah, itu penilaian. Enggak, bukti yang dibawa untuk kasasi, jangan-jangan. Jadi gini, untuk kasasi, ya kalau menurut saya, hemat saya, itu ya ini hanya untuk mengulur waktu. Itu secara psikologisnya mereka ingin mengamankan itu periodisasi mau kongres itu gitu loh. Nah, mereka pokoknya yang penting aman dulu ke situ. Bukannya selamat gitu. Ya pokoknya cari selamat. Padahal sebenarnya secara fakta hukumnya oleh pengadilan negeri sudah diputuskan demikian, dan di fakta hukum itu fundamentum petendinya diuji oleh pengadilan tinggi, itu benar. Nah kalau ke kasasi kan ini masalah penerapan hukum. Nah, apa yang memang yang salah penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi? Ada enggak? Kan sudah sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga perkumpulan itu ininya putusan itu. Berarti siap ya? Lah, apanya yang tidak siap ke ujung dunia pun? Kita itu terus terang aja, kita dari penggugat itu nggak mencapai target hasil, tidak. Kita itu hanya ingin menegakkan proses itu supaya berjalan sebagaimana adanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, sekali lagi saya himbau kepada rekan Julius Purnawan, sebelum ini melangkah lebih jauh, nanti itu sampai P21, ya tolong dipikirkan ini secepat-cepatnya. Karena kalau sudah sampai nanti itu P21, ya mohon maaf panjenengan nanti bukan itu kan tadi sudah diinikan. PPAT notarisnya dibekukan SK-nya. Nah, kalau sudah dibekukan berarti bukan sebagai PPAT lagi. Kalau sudah bukan PPAT, dari mana jalannya mau ngaku-ngaku sebagai ketua umum? Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi marilah kita masih tangan terbuka untuk berdamai. Terima kasih.